manusia supaya teman-teman itu nggak meninggalkan dia dengan mengganggu leher lah ya, gampang leher depan gitu, perilaku seseorang, dinamika kepribadian seseorang. Kembali lagi kita di podcast Tanya Jiwa. Kali ini kita sudah sampai di sesi ke-60. Oke. Di sesi ke-60 ini saya ingin membicarakan satu hal yang sepertinya banyak orang mengalami juga, dan kita nggak membicarakan tentang gangguan psikologi secara umum ya sebetulnya, tapi lebih ke arah suatu hal yang bisa meringankan masalah-masalah psikologi yang kita alami terutama. Nah, topiknya dalam sesi ke-60 hari ini adalah tentang hewan peliharaan. Tentang hewan peliharaan. Apa sih psikologi di balik hewan peliharaan? Oke? Dan itu yang akan kita bicarakan hari ini. Kenapa harus hewan peliharaan? Buat apa? Nah, kemudian saya mencoba untuk mencari, karena saya pernah mengalaminya sendiri, dan beberapa rekan-rekan saya, beberapa saudara, dan juga secara ilmiah pun ternyata sudah ada penelitiannya bahwa hewan peliharaan bisa membantu berbagai masalah psikologi. Nah, istri saya misalnya, dia pernah merasa susah tidur karena dia merasa nggak aman gitu ya, dia merasanya nggak aman meskipun ada saya. Dan setelah kita punya 2 ekor anjing, akhirnya dia jauh lebih gampang untuk tidur karena dia merasa aman seperti itu. Nah, jadi itu salah satunya fungsi dari kita memelihara hewan, apapun itu hewannya. Nah, tapi nanti satu persatu saya jelaskan ya, kenapa hewan itu bisa membuat kita itu merasakan beberapa manfaat. Apa sih manfaat dari memelihara dalam tanda kutip hewan? Oke, saya jelaskan satu persatu ya manfaatnya. Yang pertama, kita punya manfaat yaitu sebagai companionship dan emotional support. Oke, companionship itu artinya kita punya teman gitu. Kita punya teman yang bisa menemani kita dari hari ke hari, bulan ke bulan, sampai kapanpun seumur hidup dari si hewan peliharaan ini ya, dan juga memberikan emotional support. Karena ternyata manusia itu selalu punya kebutuhan yang inherent atau bawaan untuk koneksi sosial. Dan anehnya, hewan peliharaan bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Oke? Karena hewan peliharaan itu akan selalu memberikan yang namanya unconditional love. Companion, dari dia menemani terus kemana-mana gitu ya, dan sense of belonging. Orang seringkali merasa senang gitu ya kalau diikuti oleh hewan peliharaannya, entah itu anjing, kucing, burung, sugar glider, apapun lah ya hewan peliharaan. Bahkan ada yang memelihara kambing gitu ya, kambing, kelinci, apalagi banyak hewan peliharaan yang bisa kita domestikkan gitu ya di dalam rumah gitu misalnya. Karena ketika kita merasa lonely, kita merasa isolated gitu ya, kita merasa kesepian, merasa sendirian, terisolasi, apalagi kayak kemarin kita sedang dalam kondisi pandemi, kita itu selalu butuh yang namanya emotional support. Kita nggak bisa ketemu orang lain karena penyakit kan ya, dalam kondisi ekstrim seperti itu contohnya. Biasanya hewan peliharaan itu bisa sangat membantu supaya kita nggak merasa sendirian, supaya kita merasa ada emotional support. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah adanya attachment dan bonding. Karena attachment atau bonding, keterikatan antara manusia dengan animal, dengan hewan,
itu tuh sudah ada sejak zaman batu bahkan ya. Kalau kita perhatikan, ketika zaman batu itu selalu ada hewan yang mungkin dipelihara untuk, ada yang bisa untuk membantu berburu dan lain-lain gitu. Ada ikatan. Biasanya sih memang anjing. Kalau zaman dulu mungkin ada serigala, mungkin saya nggak tahu juga sih. Tapi biasanya itu anjing untuk berburu, untuk mengendus gitu ya. Kira-kira di sana itu ada hewan buruan apa, kemudian di mana nanti ada buah apa, atau mungkin ada bau manusia lain dan lain-lain, itu bisa membantu. Dan keterikatan antara manusia dengan hewan itu fenomena psikologi yang sangat kuat sekali ya. Karena hewan itu selalu bisa memberikan rasa aman bagi kita. Aman, nyaman. Terutama hewan yang sudah didomestikali ya, sudah didomestikkan untuk peliharaan, seperti hewan anjing gitu ya. Atau kucing pun juga bisa sebetulnya. Tapi yang biasanya membantu itu adalah hewan anjing biasanya. Dan memberikan rasa nyaman, kepercayaan, ada efek positif terhadap mental dan emosional juga iya. Ya. Meskipun ada beberapa orang juga yang memelihara kucing dan merasakan hal yang sama. Karena pada prinsipnya ya, bukan masalah hewannya itu apa sebetulnya. Tapi tergantung makna yang kita berikan kepada hewan peliharaan itu. Misalnya kita pelihara kucing nih, misalkan pakai bajunya kan kayak gini, misalkan cat lover nih misalnya. Dia merasa bahwa aku punya ikatan dengan kucingku. Aku punya ikatan, aku merasa aman kalau ada dia. Kemudian dia itu menjaga aku entah dari apa gitu ya. Jadi tergantung makna yang kita berikan kepada hewan peliharaan itu. Apapun hewan peliharaannya. Oke? Mau anjing, mau kucing, mau sapi, mau kambing, mau burung, kelinci, gecko, apapun. Kalau makna yang kamu berikan kepada hewan peliharaan itu membuat kamu tenang, ya nggak masalah. Saya kasih contoh. Misalnya ketika orang yang punya kecenderungan pribadi skizotipal misalnya, orang yang sangat percaya terhadap mistis misalnya, skizotipal kan kayak gitu. Orang yang percaya terhadap hal-hal yang mungkin nggak kelihatan gitu ya, hal-hal yang abu-abu gitu, mistis misalnya. Kemudian dia merasa, aduh aku banyak yang nggak suka nih, takut ada yang nyerang aku secara mistis gitu. Kemudian dia pelihara kucing hitam, karena dia memberikan makna bahwa kucing hitam itu bisa menangkal ilmu hitam. Oke, tergantung makna yang kita berikan. Dan dia akhirnya merasa aman, merasa nyaman. Kenapa? Karena makna yang dia berikan memberikan ketenangan bagi diri dia. Sama seperti misalkan hewan lain, anjing misalnya. Ketika kamu punya anjing, ketika kita membeli atau mengadopsi, kemudian kita memberi makna, oh ini udah seperti anakku sendiri, misalnya seperti itu. Oh berarti aku sekarang punya tanggung jawab, oh berarti aku sekarang punya teman, aku sekarang punya sesuatu yang bisa dibanggakan, bisa diajak jalan-jalan, tapi nggak bakal nolak. Kalau kita memberikan makna seperti itu, tentunya kan membuat kita jadi lebih punya arti gitu dalam hidup ini gitu. Demi hewan yang tadi baru saja saya adopsi misalnya kayak gitu ya. Jadi tergantung maknanya. Apapun hewannya, gecko misalnya ya, misalnya nih gecko ini lucu lagi, misalkan gecko, oh saya suka gecko, kenapa? Karena dia makan serangga. Oke, jadi kalau ada hewan serangga apapun di kamar saya, di mana, dimakan nanti sama gecko. Jadi saya merasa aman, gitu loh. Jadi tergantung makna yang kita berikan kepada dia. Meskipun itu belum tentu fakta, belum tentu itu benar gitu, tapi yang penting adalah makna yang kita berikan. Kalau kita menganggapnya seperti itu ya sudah, nggak apa-apa.
yang penting membuat kita merasa aman, tentram, nyaman, emosional, dan fisik, gitu ya. Kemudian, stress reduction dan relaxation, yang ketiga, membuat kita mengurangi tingkat stres dalam diri kita dan membuat kita menjadi lebih rileks. Oke, karena interaksi dengan hewan peliharaan itu sudah terbukti secara ilmiah. Ada jurnalnya, kalau kalian mau cari silahkan, hubungan antara hewan peliharaan. Mungkin yang banyak diteliti adalah anjing dan kucing ya. Silahkan kalian baca, sudah terbukti bahwa interaksi dengan pet atau hewan peliharaan itu menurunkan stress level dan mempromosikan atau meningkatkan relaxation, relax, mengeluarkan endorfin, hormon kesenangan, dan menurunkan hormon kortisol, hormon stres, membuat kita menjadi dalam kondisi pikiran, kondisi perasaan yang lebih tenang. Ini penting sekali, karena terkadang kita kalau punya hewan peliharaan, kita jadi merasa punya tanggung jawab kan terhadap hewan itu, apapun hewannya. Jadi kita seringkali main sama dia, misalkan sebelum tidur kita main dulu gitu ya. Atau ketika kita pulang kerja, kita sedang capek gitu, kemudian butuh rilis. Kadang kalau sama manusia, kalau dua-duanya lagi stres, kita kan nggak bisa untuk membebani satu sama lain gitu. Jadi kadang-kadang kita lepaskan dalam hubungan dengan pet, dengan hewan peliharaan. Kalau kita lagi stres, lagi pengen unwinding gitu ya, lagi pengen menenangkan diri, yang tadinya lagi tegang gitu, sepaneng rasanya, sekarang rasa tegangnya itu pengen saya lepaskan pelan-pelan, stresnya pengen saya lepaskan pelan-pelan, ya kita ngurusin hewan peliharaan. Bisa sangat membantu, dan itu sudah terbukti secara ilmiah, dan kalian nggak perlu khawatir kalau ini hanya sekedar omong kosong gitu loh ya. Bahkan dalam treatment untuk kanker ya, ada jurnalnya kalau nggak salah, treatment untuk kanker, bahkan ada kita membuat interaksi antara pasien kanker dengan hewan peliharaan. Kalau nggak salah hewannya itu anjing golden retriever biasanya. Jadi mereka nanti main bareng, ngobrol bareng, dielus-elus ya gitu. Itu bisa membantu mereka combat the cancer gitu. Dia melawan stres yang dialami, kecemasan yang dialami, depresi yang dialami oleh pasien kanker. Bukankah itu sesuatu yang sangat luar biasa ya? Kemudian yang keempat adalah adanya sense of purpose. Dengan kita punya hewan peliharaan, artinya kita punya tanggung jawab. Oke? Dengan tanggung jawab ini, kita berarti harus merawat mereka. Oke? Dengan merawat berarti kita harus ngasih makan, harus ngasih minum, harus kalau dia sakit bawa ke dokter, ada vaksin, ada grooming, ada potong kuku, ada bersihin gigi, bersihin telinga, bersihin mata, bersihin bulu kalau bulunya lagi rontok. Kita tuh punya tanggung jawab berarti kan dari hal seperti itu. Dan kita jadi punya sense of purpose. Aku punya tujuan nih sekarang. Aku ingin membuat hewan peliharaanku jadi sehat, jadi lebih baik, jadi besar, jadi gemuk. Macam-macam kan alasan kita memelihara hewan itu. Tapi intinya kita taking care of them. Kita merawat mereka supaya mereka bisa tumbuh besar dengan baik. Nggak sakit, nggak kelaparan, nggak kesusahan, nggak kotor, nggak apa, macam-macam tujuannya. Biasanya kalau misalkan pasangan yang memutuskan untuk tidak punya anak misalnya, child free, dan it's okay to be child free, mereka memutuskan untuk memelihara hewan peliharaan apapun itu, ya kan? Dan mereka akhirnya merasa punya tanggung jawab.
terhadap hewan ini. Dan itu nggak apa-apa. Balik lagi, tergantung pemaknaan yang diberikan kepada aktivitas ini. Kalau memang dengan memiliki hewan peliharaan membuat kita jauh lebih baik, membuat kita jauh lebih nyaman, lebih tenang, lebih bahagia, dan lain-lain, why not? Kenapa tidak? Oke? Kemudian yang kelima adalah improve mental health. Mental health itu sangat-sangat terkait dengan hewan peliharaan, terutama tentang depression dan anxiety, terutama dua itu. Satu lagi memang ada, yaitu stres. Nah, dengan keberadaan mereka, keberadaan hewan peliharaan, dengan berinteraksi dengan hewan peliharaan, itu bisa menjadi source of joy, sumber dari kebahagiaan, sumber dari playfulness, ya, kita jadi bercanda, bersenda gurau, tertawa, riang, karena ada positive emotion yang mereka timbulkan kalau mereka bahagia. Kan kalau mereka bahagia kan kelihatan. Kalau kalian sudah lama memelihara anjing, kalian tahu kalau mereka lagi senang. Kalau lama memelihara kucing, kalian tahu kalau kucing lagi senang ngapain aja. Kalau kalian lama memelihara burung, kalian tahu kalau burung lagi senang kayak apa. Gitu, intinya seperti itu, ya. Positive emotion yang hewan peliharaanmu tunjukkan kepada kita, ya kita akan balas dengan positive emotion juga. Kalau kondisi kita sedang sedang baik-baik saja, ya. Dan interaksi dengan hewan peliharaan sudah terbukti bisa menurunkan tingkat kecemasan, tingkat depresi, meningkatkan mood, meningkatkan self-esteem, dan juga kita merasa jadi terpenuhi dalam hidup kita. Seperti tadi, kita merasa ada sense of purpose, kita merasa punya tanggung jawab, jadi otomatis kita akan merasa terpenuhi gitu hidup kita. Karena kita sekarang bisa membuat hewan peliharaan kita jadi sehat, jadi tumbuh besar dengan baik, ya kan? Mereka nggak kelaparan dan lain-lain. Kita merasa jadi ada achievement di situ. Kita merasa ada sesuatu yang bisa kita banggakan, seperti itu. Oke. Dan kalian kalau mau tahu tentang ini, hewan peliharaan dan mental health, saya ada buku yang judulnya itu Lost Connection. Sebetulnya ini bukan tentang hewan peliharaan sih, cuma gini, orang yang depresi di dalam buku itu, Lost Connection by Johann Hari, dia menjelaskan bahwa ada pasien yang udah bertahun-tahun itu minum obat untuk mengatasi depresinya. Dan kemudian suatu ketika dia disarankan oleh salah satu dokter atau gimana gitu, untuk gimana kalau mulai sekarang kamu tinggal di pedesaan aja, ngangon gitu ya, ngangon sapi, memelihara kambing, ayam, peternak gitu, gampangannya peternak. Nah, herannya dia sembuh dari depresinya hanya karena dia sekarang lebih pindah ke tempat yang mungkin lebih nyaman bagi dia, dan sekarang dia lebih banyak interaksi dan keberadaan dari hewan-hewan peliharaan, entah itu sapi, kambing, dan lain-lain. Sapinya kan bukan sapi pedaging ya tentunya, tapi sapi mungkin susu gitu, sapi perah. Ayam yang menghasilkan telur, artinya kan mereka akan dirawat dengan baik. Mereka dirawat dengan baik, manusia ini juga berinteraksi dengan mereka dengan baik, mental health-nya jadi bagus. Kecemasan dan depresi itu udah nggak ada lagi, dia nggak perlu minum obat lagi sampai sekarang. Itu salah satu contohnya. Kalian bisa baca bukunya sendiri, judulnya Lost Connection, ditulis oleh Johann Hari, ada di Tokped, ada di Shopee, ada dimanapun, di Gramedia pun juga ada. Ya silahkan dicari. Kemudian yang keenam adalah social facilitator. Hewan peliharaan itu bisa membuat kita
koneksi dengan orang lain. Misalnya, sekarang lagi marak juga tuh pet cafe, ya kan? Dimana kita bisa makan, bisa minum bareng dengan hewan peliharaan kita. Hewan peliharaan kita nanti bisa main dengan hewan peliharaan lain di situ. Taman hewan peliharaan misalnya seperti di Jakarta itu di Central Park, itu ada Taman Tribeka. Di situ bisa kita bawa hewan peliharaan kita jalan-jalan di situ, nanti ketemu orang lain, ketemu hewan lain, kita bisa saling tanya, oh ini umur berapa, namanya siapa, jenisnya apa, oh udah umur berapa, dan lain-lain. Jadi mereka ngobrol, nanti bisa makan bareng dan lain-lain. Siapa tahu ketemu jodoh juga kan dari situ. Jadi ya bisa untuk menjadi fasilitator sosial juga ternyata hewan peliharaan kita. Dan bahkan di Korea itu sudah ada istilah yang namanya adalah, sebentar saya lupa nama istilahnya, kalau nggak salah dog dating kalau nggak salah ya, atau dog meeting gitu. Pokoknya dia akan membawa anjing ke pinggir sungai Han, kan gede ya itu ya, nggak kayak sungai di Indonesia, ada tamannya dan lain-lain gitu. Bawa anjing, nanti bisa ketemu dengan orang-orang lain yang bawa anjing, kebetulan misalkan gitu ketemu, kita bisa kenalan, ngajak ngobrol, ngajak makan, dan bahkan sampai ada yang menikah karena kenalan lewat sama-sama punya anjing kayak gitu ya. Dan ini bisa mengatasi isolasi sosial ketika kita merasa lonely, kita merasa sendirian dan lain-lain. Kita bawa anjing kita jalan-jalan, kita ketemu orang, bisa ngobrol. Yang tadinya mungkin kita tipenya yang pendiam, yang nggak bisa ngajak ngobrol, tapi dengan topik hewan peliharaan kita bisa memulai pembicaraan gitu. Kemudian yang nomor 7 adalah adanya manfaat secara perkembangan untuk anak-anak, terutama secara perkembangan inteligensi dan juga perkembangan psikologi. Dengan kita merawat, kita care, kita menyayangi hewan peliharaan, kita mengajarkan empati, ya kan, dengan memegang dengan halus, nggak boleh dipukul, harus ngomong dengan baik dengan mereka. Kita mengajarkan compassion juga, berbuat baik kepada mereka, ngasih makan. Kemudian responsibility, kita juga mengajarkan mereka tanggung jawab dengan punya hewan peliharaan. Kalau ada kencing dielap, kalau ada kotoran gitu dibuang. Kalau mereka ngeong-ngeong atau gonggong karena lapar, kita kasih makan dan minum. Kemudian juga kita bisa membantu untuk dia bersosial. Misalnya dia malu untuk berbicara gitu ya, dia bisa mengajak berbicara hewan peliharaannya dulu, nanti baru dibawa keluar seperti tadi sebagai social facilitator. Dibawa keluar, nanti ketemu orang, ngajak ngomong anjingnya, ngajak ngomong hewan peliharaannya yang orang lain bawa, baru nanti ngajak ngomong orangnya. Itu boleh juga. Membantu juga untuk emotional intelligence gitu ya, dengan kita mengajarkan bahwa kita bisa komunikasi dengan anjing, dengan kucing, kita menyayangi mereka secara emosional. Kita pasti akan bisa mengajarkan anak-anak gitu bahwa ini kita harus merawat, kita harus baik kepada hewan peliharaan gitu ya. Nanti juga sama dengan manusia itu, dengan orang lain juga sama seperti ini gitu. Dan ketika anak-anak itu butuh emotional support, ketika orang tuanya sedang tidak ada misalnya, bisa juga dengan hewan peliharaan gitu ya. Jadi manfaatnya itu banyak banget secara fisik maupun secara psikologi, dan sudah banyak penelitiannya kok. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau ini hanya sekedar omong kosong. Oke, dan sudah banyak yang mengalami improvement, sudah mengalami sendiri secara secara experience, kemudian secara ilmiah pun mereka sudah pernah mengalaminya sendiri, sudah ada jurnalnya juga. Jadi ilmiah juga, gitu ya. Nggak ada salahnya kok untuk punya hewan peliharaan. Nggak ada salahnya kalau kita menyayangi mereka.
Karena banyak yang bisa kita dapatkan dari mereka juga banyak yang bisa mereka dapatkan dari kita. Ada mereka membantu kita membantu mereka, gitu ya. Semoga podcast ini cukup membantu kalian di podcast sesi ke-60 ini mengenai psikologi hewan peliharaan. Semoga bisa membantu memberikan wawasan bagi kalian semua dan memberikan masukan gitu ya bagi kalian yang mungkin sedang bingung apakah aku membutuhkan hewan peliharaan atau tidak. Silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Nanti silahkan kalian putuskan sendiri apakah aku mau ambil hewan peliharaan atau tidak, atau hewan peliharaan apa yang ingin saya ambil. Oke? Kurang lebih seperti itu yang pengen saya sampaikan pada podcast Tanya Jiwa di sesi ke-60 ini. Semoga membantu dan salam sehat jiwa. Bye-bye.